Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa qala aidan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita siang hari ini masih bisa memenuhi panggilan Allah, ibadah yang amat mulia, ibadah sholat Jum'ah. Dan kita harus banyak bersyukur karena sejak bulan Rajab, Sya'ban, kita setiap hari berdoa mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah hampir lampaui 10 hari yang pertama. Para jamaah, kita sama-sama tahu bahwa kita memasuki bulan Ramadan, kita diwajibkan di situ melaksanakan ibadah puasa. Tidak lain tujuannya adalah kita dididik, kita digembleng supaya menjadi manusia yang taat, yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Sarananya adalah dengan cara kita berpuasa zahir maupun batin. Mungkin panjenengan masih sering melihat atau bahkan banyak sekali saudara-saudara kita bulan Ramadan beragama Islam, fisiknya sehat, tidak nampak sakit sama sekali. Ternyata tidak melaksanakan puasa. Kalau kita lagi servis di tempat bengkel itu, kita lihat begitu siang, tahu-tahu ya minum gitu aja, tidak sungkan-sungkan begitu. Allahu Akbar. Kalau kita pulang ke desa, kita lihat banyak juga saudara-saudara kita yang kerja bertani. Tahu-tahu siang ya minum gitu aja, istirahat kemudian minum. Ada yang bawa makanan juga ada. Mereka padahal orang Islam, sehat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka mungkin baru Islam, belum beriman. Sementara ibadah puasa ini yang dipanggil adalah
yang ada imannya. Makanya lafadznya itu tidak ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti wahai orang-orang yang sudah beriman. Jadi sering saya terangkan di mana-mana itu ya, bahwa makomnya yang pertama muslim, kemudian mukmin, kemudian muttaqin. Kalau saya teruskan muqarrabin. Kita nggak usah ke muqarrabin lah, muttaqin gitu aja. Setelah Islam, iman, panjenengan laksanakan dengan benar, maka buahnya pasti takwa. Nah, mereka-mereka yang belum beriman, ya tidak mungkin mau melaksanakan puasa. Apalagi sholat taraweh, ya tidak mau. Mendingan jualan kopi, mendingan cangkruan dan lain sebagainya. Tidak usah terkejut para jamaah. Kalau kita mau meningkat, mau menjadi hamba yang taat, tadi sudah saya bacakan, banyak sekali ayat-ayatnya. Tetapi ya itu tadi, tiketnya panjenengan harus jadi orang yang bertakwa. May yattaqillah yaj'allahu makhraja. Itu ngumpul itu di surat At-Tolak itu, 2, 3, 4 ngumpul itu. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah juga akan menjadikan perkara-perkara, persoalan-persoalannya itu menjadi mudah. Tidak menjadi sulit. Nah, dari sini bisa kita katakan, kenapa hidup kita kok sulit? Kenapa hidup kita kok susah? Jawabnya, karena ketakwaan kita rendah. Ketakwaan kita amat sedikit kepada Allah. Bahkan mungkin, mohon maaf, ketakwaan panjenengan kepada makhluk terlalu besar. Mau ambil contoh gampang. Kita malam disuruh bangun. Tidak usah lama-lama lah. Waktu sahur sampai subuh gitu aja. Itu sebagai tanda bahwa kita itu nanti ada tiket atau ada potongan calon ahli surga, kan begitu. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu waktu sahur sudah sholat, kemudian istighfar sampai subuh. Mohon ampun kepada Allah. Itu Bapak. Bahkan Allah nantang, siapa yang saat ini mohon ampun kepadaku, saya ampuni. Siapa yang saat ini berdoa, minta apa saja, urusan dunia akhirat, saya beri. Allah turun ke bumi kapan? Tanpa perantara malaikat. Istilah kita kayak melihat langsung, disyuting langsung itu. Kapan? Waktu sahur. Jam berapa? Kira-kira 1 jam sebelum subuh. Karena Rasulullah itu habis sahur, sudah siwaan, ya sudah bersih. Beliau itu masih sempat deres baca Quran itu sekitar 50 ayat. Ya, ayat-ayat yang sedang, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Itu kalau saya lihat-lihat, saya ukur-ukur sekitar setengah jam. Habis sahur loh masih ada waktu setengah jam. Sehingga kita perkirakan sahur itu 1 jam sebelum subuh. Jadi tidak ada istilah buru-buru. Sahur mendekati tarahim, mendekati imsak. Gitu. Ya buru-buru kita. Jangan sekedar sah para jamaah, tapi afdolnya. Kalau sekedar sah ya sah, sebelum adzan ya sah. Terus kemudian bagaimana
dengan saudara-saudara kita yang belum beriman, otomatis belum bertakwa. Al-Quran memberikan solusi para jamaah. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Barangkali ada di antara kita sakit atau lagi safar, lagi bepergian jauh. Kira-kira kalau paham kita, ulama-ulama kita ya sekitar 80 kilo ke atas begitu. Tetapi yang paling penting adalah kadar kesulitan waktu kita di perjalanan. Ya kalau kita safar kemudian enak naik pesawat gitu aja, 1 jam nyampe, setengah jam nyampe, ya enggak usah. Enggak perlu. Tapi secara umum faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhur. Panjenengan kalau sakit, kalau safar boleh tidak usah berpuasa dulu, nanti diganti di hari atau di bulan yang lain. Bulan Syawal panjenengan bayar berapa kali panjenengan tidak berpuasa. Kemudian untuk orang-orang yang berat, ya barangkali yang saya sebutkan tadi, teman-teman tadi kerjanya berat barangkali, yang petani, yang di bengkel, atau yang kerjanya angkat-angkat manol itu barangkali keberatan, ada solusi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang-orang yang keberatan, betul-betul merasa berat, tidak kuat, maka fa fidyatun ta'amu miskin. Hendaklah bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi panjenengan keberatan, saya bekerja berat Pak Ustadz, atau saya ini sakit sudah bertahun-tahun Pak Ustadz, nggak kuat saya. Ya kan nggak mungkin mengganti. Mau sakit setahun tiap hari kondisinya lemah, mau saya ganti 1 bulan, belum tentu nanti bulan depan sembuh, belum tentu tahun depan sembuh. Ya nggak usah diganti. Pekerja berat setahun kerjanya memang seperti itu setiap hari. Ya sudah, fidyah aja. Berapa ukurannya memberi makan 1 orang miskin itu? Seperti makan panjenengan. Jangan seperti makannya orang miskin. 1 hari saja panjenengan makan habis berapa? Kalau orang kaya mungkin 50.000. Ada yang 100.000. Ya kalau orang yang nggak punya makan 20.000 sudah cukup. Yaitu fidyahnya. Fidyahnya ngukur yang kita makan. Kayak panjenengan zakat. Zakat beras misalnya. Itu berasnya ya seperti yang panjenengan makan. Jangan yang dimakan beras enak, yang dibuat zakat beras yang nggak enak. Beras yang sudah rusak itu. Jangan. Untuk Allah itu persembahkan yang baik. Ya. Cirinya yang kita senangi, itu yang kita persembahkan. Jangan yang enggak kita senangi, kita persembahkan, itu pelecehan. Jadi kalau kita sudah meminjamkan kepada Allah, sudah kita niat sedekahkan, maka yang baik, minimal yang kita senangi. Keberatan banyak para jamaah, saya enggak bisa menerangkan karena ini khutbah Jumat, waktunya pendek. Kalau di pengajian umum, kuliah subuh, atau kajian maghrib isya itu bisa menerangkan dan santai, tidak keburu-buru. Kalau Jumat hanya garis besar saja. Ada pertanyaan lagi. Apa ada yang lebih baik dari itu semua yang saya terangkan tadi? Ada. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya puasa itu yang terbaik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kok ada orang bekerja berat, kuat puasa. Bagus. Ada orang sakit, kuat puasa. Tidak pernah model, tidak pernah bolong. Bagus. Ada orang menyusui, kok dilalah ya dilalah. Biasanya sih tidak kuat. Kok ada yang kuat, air susunya tetap banyak. Bagus.
Tidak ada yang bisa menandingi puasa. Sedekah panjenengan tahu bisa dilipatkan 10, bisa dilipatkan 100, bisa dilipatkan 700. Ya. Tetapi puasa as-saumu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. Saya yang akan memberikan ganjaran, memberikan balasannya. Berapa balasannya? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi semakin panjenengan bisa puasa zahir batin, yang berat itu kan puasa mengekang hawa nafsu, bisa menjauhi daripada penyakit-penyakit rohani, itu kan yang susah, Pak. Ya kalau nggak makan, nggak minum lah adik-adik kita ini kuat semua ini. Masa kita kayak anak kecil puasanya, harus ada bedanya, Pak. Habis puasa bertengkar lagi, habis puasa korupsi lagi, ya tidak ada nilainya. Cuma dapat lapar, haus, dan itu kebanyakan kata Rasulullah. Maka setelah tahu seperti ini, silahkan Anda yang cocok dengan kriteria yang saya terangkan tadi, sampaikan kepada saudara-saudara kita, boleh tidak berpuasa, tapi membayar fidyah. Jangan sampai nggak berpuasa, nggak bayar fidyah. Kalau memang nggak mampu, gaji saya 20.000 Pak Ustadz. Betul itu, saya orang miskin sekali lah. Sudah. Miskin, bekerja berat, nggak kuat, atau miskin sakit berat. Ya sudah, nggak puasa, nggak fidyah. Ada contohnya di zaman Nabi. Tetapi harus jujur. Kalau nggak jujur sama dengan mendoakan diri kita jadi orang hina. Masa kita di dunia sengsara, setelah kita meninggal kita masuk neraka. Masa begitu para jamaah? Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan mohon betul-betul sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak berpuasa karena uzur. Itu solusi daripada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.